Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 66 ayat 18 demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak pernah tidak mendengarkan doa umatnya. Ia bahkan sudah menyediakan jawaban jauh sebelum kita berpikir untuk berdoa. Kalau begitu, mengapa tidak semua orang dapat menikmatinya? Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa niat jahat merupakan penghalang doa yang harus diperhitungkan. Apa yang dimaksud dengan niat jahat? Banyak orang memahaminya hanya sebatas niat untuk melakukan kejahatan atau mencelakakan orang lain. Tetapi yang dimaksud di sini bukan sekedar itu, melainkan motivasi hati yang tidak kudus, mencintai dosa, dan terus berganjang di dalamnya. Yakobus 4 ayat 1-3 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Saudara, sebagai orang percaya, kita tentu tidak akan secara terang-terangan berdoa minta orang lain celaka atau agar Tuhan merestui rancangan jahat yang akan kita lakukan. Tetapi kita bisa tanpa sadar berdoa dengan motif hati yang tidak kudus sambil terus berbuat dosa. Karena itu, jika kita berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab, jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi marilah kita berdiam diri dan mohon Tuhan menyingkapkan kebenaran mengenai hati kita. Jika ada dosa dan motif-motif yang tidak kudus, mari kita akui dengan tulus dan jujur, mohon ampun dan bertobat. Jika itu yang kita lakukan, maka apa yang sebelumnya kita inginkan akan nampak tidak berarti lagi. Sebab persekutuan yang intim dengan Tuhan jauh lebih bermakna daripada sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan. Alangkah ruginya jika kita lebih menginginkan hal-hal lain daripada mendambakan pribadi Tuhan sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan dirinya bagi kita dan Dia teramat sangat mengasihi kita. Relasi yang intim dengan Tuhan adalah satu-satunya hal yang layak kita kejar dengan segala daya. Sebab hanya relasi yang intim dengan Dia yang mampu memurnikan hati kita. Dan hanya hati yang telah dimurnikan yang mampu untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Maukah kita memberi diri kepada Tuhan untuk dimurnikan? Amin.